Cerita pengalaman pertama ke luar negeri. Penghujung tahun 2022 menjadi kado spesial. Betapa tidak saya berkunjung ke luar negeri untuk pertama kalinya. Negara yang saya kunjungi adalah Uzbekistan. Negara yang berada di antara dua benua, di mana sebagian wilayahnya terletak di Asia Tengah dan Eropa Timur. Negara ini juga pernah menjadi bagian dari Uni Soviet dan termasuk negara landlocked karena dikelilingi oleh beberapa negara. Uzbekistan dianggap sebagai negara yang kaya akan wanita-wanita cantiknya. Bahkan negara ini disebut-sebut memiliki ras wanita tercantik di dunia. Wajar saja begitu, karena perempuan di sana memiliki wajah campuran antara Asia dan Eropa yang dipadukan menjadi satu. Hati saya mulai berdetak mau berbagi cerita ke sahabat semua saat berkunjung ke negeri yang dihuni wanita-wanita cantik. Di awal November 2022, founder Mande Media Group yang juga ketum Indonesian Traditional Karate Federation atau INATKF, Dr. Mukhlas Rowi, mengajak saya ke Uzbekistan pada kejuaraan karate tradisional Asia di kota Tashkent, Uzbekistan tanggal 10 hingga 11 Desember 2022. Saya happy sekali. Maklum, impian keluar negeri ini sudah lama. Teman saya bilang, setidaknya pijakanlah kakimu di salah satu negara. Judulnya kamu sudah keluar negeri. Saya dan Pak Mukhlas berangkat dengan Turkish Airlines hari Rabu 7 Desember 2022 dari Soekarno-Hatta jam 9 pagi menuju Istanbul. Tiba di sana jam 21.00 waktu Turki. 12 jam di atas pesawat. Setelah itu baru lanjut ke Tashkent Airport 5 jam 15 menit. Total perjalanan Jakarta Uzbekistan sekitar 17 jam 25 menit plus checkpoint imigrasi. Sementara rombongan Pak Aam, Pak Rio, Pak Erwin, Beto, Mbak Ehwa dan adik Devi ini dengan pesawat lain. Oke, saya ceritakan dulu siapa mereka. Pak Aam sebagai bendahara INATKF. Pak Rio ini atlet senior juga dosen di Institut Teknologi Surabaya. Sementara Pak Erwin sebagai pelatih juga atlet senior. Beto atlet muda, Devi atlet muda, Mbak Ehwa atlet senior. Nah, ini mereka adalah atlet Indonesian Traditional Karate Federation yang kali ini akan membawa nama Indonesia di Uzbekistan. Setelah mengenalkan mereka, saya akan ajak Anda mengenalkan Turkish Airlines. Diketahui Turkish Airlines berpredikat Europe's Best Airlines di tahun 2022 versi Skytrax Passenger Choice. Keren sekali bukan? Naik Turkish Airlines menjadi dambaan para wisatawan mancanegara, terutama mereka yang hendak berpergian ke Eropa. Kenapa? Karena bakalan transit di Istanbul, kota yang dahulu bernama Konstantinopel. Istanbul terletak di perbatasan antara benua Eropa dan benua Asia. Ada hal unik saat mau landing di Tashkent City. Seluruh penumpang pesawat yang rata-rata dari Uzbekistan bertepuk tangan. Saya kaget dong, siapa yang ulang tahun nih? Oh, ternyata mereka melakukan demikian sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa karena pesawat landing dengan selamat. Alhamdulillah, artinya tidak ada gangguan apapun. Tepat pukul 2.00 waktu Uzbekistan, pesawat kami landing dengan selamat. Alhamdulillah, kami bertemu dengan staf lokal KBRI Uzbekistan. Mereka adalah Pak Udin, kemudian juga Pak Maksud Kasimov. Jadi Pak Maksud ini orang asli Uzbekistan yang fasih berbahasa Indonesia. Kalau Pak Udin orang Indonesia asli, fasih berbahasa Rusia. Kami juga jumpa dengan Presiden International Traditional Karate Federation atau ITKF wilayah Asia, Dr. Ibrahim Al-Bakar, Presiden ITKF Eropa, Mr. Roman, dan Presiden ITKF Uzbekistan, Mr. Sukrat. Saya merasakan dingin yang luar biasa. Saya pakai jaket tebal, sarung. Saya pakai jaket tebal, sarung tangan, kupluk. Sesekali saya melihat ke langit Uzbekistan dan membuka mulut biar bulir-bulir salju ini masuk ke dalam mulut. Jika tidak ada Pak Mukhlas waktu itu, jujur banget nih teman-teman, saya sudah koprol-koprol di salju. Tapi saya jaga image dong, sebagai tim official INATKF harus look profesional. Uzbekistan mencatat rekor baru suhu terdingin sejak tahun 1969 yang pada saat itu
tercatat 23,1 derajat Celcius. Alhasil, mulai tanggal 10 Desember 2022, suhu terdingin bisa mencapai minus 27 derajat Celcius, nyaris 30 minus derajat Celcius. Tentu saja suhu dingin anomali ini disertai dengan salju yang turun begitu lebat. Kondisi jalanan di Tashkent City sudah sangat indah, mempesona dengan warna putih yang merata. Di taman-taman dan tempat yang tidak diinjak orang, salju menumpuk setebal kurang lebih 15 hingga 30 cm. Saya dan Pak Mukhlas berada di Hotel Archie Tashkent City, dan Pak Aam, Pak Erwin, Pak Krio, Mbak Ehwa, Diva, dan Berto, mereka di Hotel Art House. Nggak jauh sih. Di hari pertama, saya menemani Pak Mukhlas menjumpai para pekerja migran Indonesia di KBRI. Kami hadir menyaksikan sosialisasi IKT-KLN atau Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri untuk seluruh pekerja migran Indonesia di Uzbekistan. Jadi saat itu Pak Mukhlas diundang untuk memberikan short speech sekaligus juga motivasi, kemudian pesan-pesan untuk para pekerja migran Indonesia di Uzbekistan. Pak Mukhlas bilang bahwa apa yang dilakukan oleh KBRI mempermudah kerja-kerja seluruh pekerja migran di Uzbekistan. Pak Mukhlas mengatakan IKTLN merupakan bukti bahwa pekerja migran yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja di luar negeri. Selain itu, Pak Mukhlas minta doa dari WNI di Tashkent untuk kemenangan atlet INATKF. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Dubes Sunario Kartadinata dan fungsi konselor Ibu Ika Yuniar Wulandari dan semua staf di KBRI Uzbekistan. Teman-teman perlu ketahui bahwa atlet yang berlaga di Uzbekistan adalah sang juara yang sudah mengikuti kejuaraan karate tradisional nasional memperebutkan Piala Erick Thohir di Surabaya. Sebelum menyaksikan kejuaraan karate di Sport Hall Tashkent City, kami keliling kota Tashkent dan menyambangi Magic City, seperti Taman Mini Indonesia di Jakarta. Tempat itu merupakan miniatur Uzbekistan dengan berbagai tempat bersejarah ada di satu tempat. Magic City adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di Tashkent. Ini adalah taman hiburan yang terinspirasi dongeng-dongeng. Tempat ini juga terdapat kastil fiksi yang dikelilingi rumah berwarna-warni, ada kafe dan berbagai tempat hiburan. Saya bangga dengan penampilan atlet-atlet Indonesia dari INTKF yang di bawah nahkoda Dr. Mukhlas Rawi. Luar biasa, mereka menunjukkan performa terbaik. Kerja keras tak bohongi hasil. Atlet INTKF alhamdulillah meraih juara umum kedua di Third Asia Oceania Traditional Karate Cup 2022. Saya terharu melihat Pak Erwin, Pak Krio, Mbak Ehwa, Diva, Berto memegang bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya pun berkumandang. Saya sangat bangga, luar biasa. Selain itu, saya berkesempatan bisa berjumpa dengan sesama jurnalis dari Uzbekistan. Serunya lagi, saya bersama teman-teman INTKF serasa jadi artis, public figure ternama karena warga Uzbek mulai dari yang muda hingga yang tua minta foto dengan kami. Pak Krio dengan aksen Surabayanya bilang, wah saya perlu lapor nyonya di rumah. Maklum, banyak gadis-gadis Uzbek yang minta foto. Canda Pak Krio. Kemudian Pak Erwin, jangan ditanya nih, dikelilingi oleh karate muda plus mak-maknya. Juga banyak yang minta foto. Luar biasa Pak Erwin. Sama halnya Mbak Ehwa, Diva, dan Berto juga jadi target untuk berfoto oleh warga setempat. Saya pun demikian. Rasa-rasanya nih pingin tetap di sini, nggak mau pulang. Saya dapat kesempatan berharga karena bisa wawancara dengan direktur Hotel Archie, namanya Sakoza. Kemudian juga kesempatan wawancara dalam bentuk podcast dengan staf lokal KBRI Tashkent, Miss Jamila dan Mr. Maksud. Alhamdulillah kami juga dapat kesempatan sholat Jumat di Masjid Hasti Imam di Tashkent City. Kami sempatkan makan makanan lokal seperti mie campur daging, ada keju, ada roti. Kebayang tuh rasanya gimana ya? Pak Mukhlas bilang nanti kita ke resto Chinese mungkin ada nasi. Orang Indonesia itu kalau makan tak ada nasi, ada yang kurang. Miss Jamila, staf lokal KBRI Uzbek bilang ke Uzbekistan itu
kalau nggak makan nasi plaf belum lengkap. Akhirnya kami pun menyambangi resto paling besar di kota Tashkent. Plaf merupakan olahan nasi yang terkenal di daerah Uzbekistan, Rusia, dan negara sekitarnya. Plaf dibuat dari beberapa campuran daging, sayur, berbagai macam rempah, bahkan buah kering seperti kismis. Daging yang digunakan dalam nasi plaf juga sangat beragam. Bisa dibuat dari daging sapi, lembu, ada daging kuda, kambing, ayam, telur ayam, dan telur puyuh. Warna-warni rasanya. Saya juga amati mobil di Uzbekistan didominasi oleh merek Chevrolet. Ada juga dari Korea Selatan, Kia. Tapi kalau dari Jepang sepertinya saya tidak melihat. Mungkin ada ya, tapi mungkin nggak banyak. Kami juga sempatkan beli pernak-pernik dan coklat untuk oleh-oleh. Kami bersyukur sekali karena supir KBRI selalu setia menemani kami. Namanya Sergei, pria Rusia berdarah Jerman. Dulunya Sergei ini tentara yang tugasnya mengendarai tank Leopard Jerman. Jangan ditanya soal ukuran badannya. Beliau ini tinggi sekali dan tubuhnya kekar. Begitupun dengan wanita-wanita di sini, rata-rata sekitar 166,34 cm. Saya sempat menghayal ya, dulu kalau lahir di sini kayaknya mirip seperti Habib Nurmagomedov. Ternyata kami ingin eksplor lebih jauh lagi tentang Uzbekistan, tapi karena cuaca yang tidak mendukung, cukup dingin, sehingga nasihat dari KBRI kepada kami agar tidak boleh atau disarankan untuk jangan jauh-jauh dari Tashkent City. Di puncak acara, saya dan delegasi atlet INTKF bersilaturahmi ke Dubes RI untuk Uzbekistan, Prof. Sunario Kartadinata, juga berjumpa dengan Pensosbud KBRI Uzbekistan, Ibu Cynthia, dan seluruh staf KBRI Uzbekistan. Kesempatan yang berharga tersebut, Pak Muhlas memberikan cenderamata dari INTKF ke KBRI Uzbekistan dan sebaliknya. Dubes Sunario juga memberikan plakat apresiasi dari KBRI Tashkent ke INTKF. Usai dari KBRI Uzbekistan, saya dan Pak Muhlas kembali ke Jakarta dengan maskapai yang sama dan rute yang sama, yakni Tashkent Istanbul, transit 5 jam. Saya sempatkan lihat-lihat Istanbul. Dalam hati saya sih pingin banget ke Kapadokia, ngarep.com. Teman-teman perlu ketahui, Istanbul Grand Airport atau IGA, bandara megah yang memiliki 6 landasan pacu. Oleh ahli, terminal penerbangan ini disebut sebagai yang terbesar di dunia. Istanbul Grand Airport menempati lahan seluas 823 juta kaki persegi. Jika turun di bandara ini, kita akan disuguhkan desain modern dengan lantai-lantai berkilau di sepanjang jalan setapak sebanding dengan maskapai terbersih di dunia. Langit-langit yang menjuntai di atas hampir serupa dengan kubah masjid khas Turki. Istanbul Grand Airport juga menyediakan area bebas pajak yang diproyeksikan sebagai zona perbelanjaan terbesar di dunia. Pengelola pun mengembangkan sejumlah hal baru untuk menghibur setiap wisatawan yang mendarat di bandara ini. Di area bebas pajak, wisatawan perempuan bisa mendapat kesempatan menguji sampel rias terbaru secara gratis. Bisa juga mencobanya melalui pengalaman virtual reality yang tersedia. Selain itu, area bebas pajak ini menyediakan berbagai permainan dan barang yang bisa dibawa pulang untuk dijadikan oleh-oleh seperti parfum, coklat, dan minuman khas Turki. Tapi ingat, harus bayar. 5 jam berlalu, kami langsung ke checkpoint imigrasi dan menuju pesawat Turkish Airlines dan kembali terbang menuju Soekarno-Hatta. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri cerita pengalaman pertama ke luar negeri. Terima kasih, semoga berkesan.